Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah. Pada buku ini berisi beberapa hadis, ada sekitar 260-an 3 hadis yang saya tulis untuk kepentingan dalam memelihara agama kita, di samping menggiatkan untuk gemar membaca. Sebagaimana sudah saya ceritakan, Syekh Abdul Aziz bin Baz itu seorang ulama besar kaliber internasional. Beliau pernah dikritik dengan sebab mengarang buku kok tipis-tipis. Tapi jawab beliau adalah, yang mengarang buku besar udah banyak. Nah, sekarang saya mengarang yang begini adalah untuk kalangan bawah, untuk kalangan yang mungkin mau baca buku yang tebal-tebal terasa berat. Jangankan yang tebal, yang tipis saja berat. Nah ini minimal nanti kita mau membacanya itu pas masjid taklim itu sudah alhamdulillah sudah mengikuti itu. Ketika baca kita masjid taklim itu. Kemudian baca dulu Mas Budi halaman 9. Lah yang bila menyimak kita ulah. Oke. Halaman 9, bab apabila Allah menghendaki baik. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjalalahul uqubata fi dunya wa idza aradallahu bi 'abdin sarran amsaka alaihi bidzan bihi hatta wa fihi yaumal qiyamah. Apabila Allah menghendaki seseorang hamba menjadi baik, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki seseorang hamba menjadi buruk, maka Allah menahan hukuman dosanya sehingga ia terima kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim dari Anas. Ya, satu lagi. Idza aradallahu bi 'abdin khairan hasalahu qabla mautihi qibla wa ma asalahu qala yaftahu lahu amala salihin baina yadayya mautihi hatta yarda anhu. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, dia akan menyegerakannya sebelum matinya. Ditanya, apakah yang dimaksud menyegerakannya itu? Beliau menjawab, menolong untuknya beramal soleh sebelum matinya sehingga dia ridho kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Amru bin Al-Hamku. Ya, disegerakan hukumannya. Jadi ada hukuman yang disegerakan, ada hukuman yang diakhirkan. Ini kata Rasulullah. Jadi setiap perbuatan manusia, siapapun dia, itu ada balasannya. Itu. Jangan dikira tidak ada balasannya. Hanya pelaksanaan balasan itu kita tidak tahu. Sesuai dengan kehendak Allah. Sampai-sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ya, pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap amalan itu dibalas? Itu berdasarkan ayat yang menyebutkan itu. Ya, itu. Bukankah engkau pernah sedih, gundah, itu sakit dan lain sebagainya? Itulah balasan dari Allah. Ya. Kadang-kala kita bingung atau judek dan lain sebagainya. Itulah hukuman Allah sebetulnya. Ya, balasan dari perbuatan kita. Tergantung besarnya perbuatan dosa kita sekalian. Nah, itu. Jadi setiap
sesuatu pasti ada balasannya. Itu. Ada yang dibalas ketika mau mati. Itu. Ada yang dibalas mungkin tiap hari juga ada. Ya. Ada sebulan sekali baru dibalas, itu juga ada. Nah, ini. Itu jadi masalah bagi kita sekalian. Kalau kita tidak mengetahui. Tapi kalau kita melihat dari riwayat Al-Hakim ini, idza aradallahu bi 'abdin khairan ajalalahul 'uqubah fid dunya. Apabila Allah mengendaki seorang hamba itu akan menjadi hamba yang baik, khairan, ajalalahul 'uqubah fid dunya. Gitu. Maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia ketika melakukan kesalahan. Saudara sekalian. Itu. Tapi intinya Allah menghendaki baik. Jangan sampai itu hamba yang dikehendaki baik itu tadi melakukan kesalahan terus-menerus. Itu. Jadi malah tidak dibiarkan oleh Allah, segera diingatkan biar kembali kepada jalan yang lurus, maksudnya demikian. Sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdin syarran, itu. Tapi kalau Allah menghendaki bahwa hamba itu akan menjadi orang yang buruk, nah itu, maka amsaka alaihi bidambihi hatta yuwafihi yaumal qiyamah. Maka Allah akan menahan hukuman dosanya sehingga ia terima nanti di hari kiamat. Ditunda. Kelihatannya enak banget itu. Ya. Itu hidupnya makmur, jarang sakit. Nah, itu. Sepertinya semuanya berhasil. Itu. Tidak dihukum oleh Allah, tapi nanti di hari kiamat hukumannya berat. Kalau di dunia kita dihukum oleh Allah, diberi peringatan oleh Allah, masih ada yang menolong. Nah, itu. Masih bisa nonton TV, masih bisa pengajian. Nah, itu. Masih bisa aktivitas tertentu. Nah, itu. Padahal sedang diingatkan oleh Allah. Nah, ini. Jadi jangan salah paham. Kalau kita mungkin sejak kita mendatangi pengajian atau mengadakan pengajian ini, kemudian kok hidup saya begini-begini, itulah ujian dari Allah. Iya. Ujian dari Allah. Melanjutkan atau tidak. Dan Allah menginginkan agar menjadi orang yang baik. Maksudnya kan gitu. Itu kata Rasulullah sendiri berdasarkan wahyu dari Allah. Itu. Jangan sampai kita menjadi orang muslim, mengikuti pengajian, ingin menghindar dari ujian, tidak bisa. Justru akan diuji seperti orang sekolahan itu. Ya. Kalau tidak mau diuji, jangan masuk sekolah. Akan dikeluarkan dari kesekolahan. Itu dalam rangka untuk itu tadi menjadi baik. Itu baik rankingnya, baik kelasnya naik. Nah, ini maka kita jangan salah paham terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lah ini itu. Karena hukuman itu ya, itu kaitannya berarti habis melakukan kesalahan. Ya, habis melakukan kesalahan. Itu. Nah, kesalahannya apa? Ya, kadang-kala kita sendiri menganggap itu tidak salah sehingga tidak sadar. Kalau sebenarnya kita sudah melakukan kesalahan. Bahkan kesalahannya bisa jadi tiap hari itu. Weh, manggatek kayak apa kesalahan saya tiap hari itu. Oh, itu. Membiarkan orang yang berbuat dosa itu salah enggak? Salah. Wah, berarti kita kondisinya dalam kondisi salah terus no. Kalau dilihat dari sini, membiarkan orang yang berbuat dosa. Maka kita mengadakan pengajian ini bukan dalam rangka utamanya mencari kebaikan, belum. Tingkatannya belum sampai ke situ mungkin. Untuk mengurangi keburukan itu saja. Ya. Untuk mengurangi keburukan. Yang biasa kita melakukan keburukan mungkin 25. Dengan sebab kita mengadakan pengajian, keburukan kita kurang 5 menjadi 20. Bisa jadi itu sudah beruntung itu. Ya, sudah beruntung. Karena apa? Itu tadi. Berhasil mengurangi keburukan. Biar Allah yang menilai nanti. Tahapan kita itu baru mengurangi keburukan atau sudah pada meningkatkan kebaikan. Nah, itu. Allah yang tahu. Nah, itu. Nah, kemudian hadis yang kedua tadi coba dibaca ulang Mas siapa lagi? Wawan, bisa enggak? Kelihatan enggak?
cah nom-nom kan. Idza aradallahu bi abdin khairan hasalahu qabla mautihi ila wa ma asalah qala yaftahu lahu amala sholihin baina yadayya mautihi hatta yardo'an. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, ia akan menggerakkan sebelum matinya. Ditanya, apakah yang dimaksud menggerakkannya itu? Beliau menjawab, menolong untuknya beramal soleh sebelum matinya sehingga dia ridho kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Amru bin Al-Hamku. Nah, termasuk tanda itu Allah menghendaki baik bagi seorang hamba itu asalahu qabla mautih, itu yaitu dia akan menggerakkan sebelum matinya. Itu kila sahabat biasanya langsung bertanya kalau melihat mendengar sabda Rasulullah yang belum dipaham, wa ma asalahu ya Rasulullah, itu apakah itu yang dimaksud menggerakkannya? Itu ternyata yuftahu lahu amala soleh, Allah akan menolongnya untuk beramal soleh sebelum mati. Nah, itu baina yadaya mati, itu ditolong karena dikehendaki baik. Mungkin semalamanya yang kita tahu orangnya buruk terus perbuatannya, tapi ketika mau mati, ya 1 bulan mau mati, dia tobat dia taat. Nah, itu. Nah, kemarin udah kita baca atau kita dengar tentang seorang yang membunuh 100 orang. Loh ini. Setelah membunuh 99 orang, dia ingin tobat. Hebat toh. Nek carane dosane dianut itu wis tumpuk-tumpuk no itu. Itu. Ya. Itu. Namun ada keinginan untuk tobat. Itu. Kemudian tanya pada orang agar diberi petunjuk itu, apakah saya masih bisa diterima tobatnya? Nah, karena yang ditanya hanya sekedar orang ahli ibadah, ya ngertine mung ibadah, tapi tidak berilmu, ya tidak berilmu. Lihat itu, maka jawabannya lain. Saya sendiri, nah, misalnya itu, yang udah ibadah patut saya sampai hitam begini belum tentu diterima kok. Kamu wis mateni wong 99. Cukup-cukup harus njaluk tobat ditampa ya ora mungkin. Itu toh bayangannya itu kan dosa besar. Tapi apa yang terjadi? Itu. Yang ngono tak tambahke genepke 100 sisan kowe. Nah, akibat kesalahan menjawab itu tadi, kene wis tukang mateni kok dijarak. Iya toh. Orang itu kalau sudah terbiasa mateni apa-apa sithik gur arep mateni tok itu. Anyel sithik itu mateni tagih utang pateni sisan ya. Oh. Oke, ini nganggur kok ditagih. Nah, misalnya itu bahasanya itu inginnya membunuh saja itu bahasanya itu. Itu sampai gitu. Akhirnya genap 100. Tanya pada orang alim. Ya, orang alim karena dia paham itu. Oh, masih, tapi kamu jangan tinggal di kampung, berjalanlah ke sana. Betul, menuju tempat yang itu tadi perkampungan baik. Nah, kemudian belum sampai sudah meninggal ini, mati di jalan, belum sampai tujuan. Itu, maka malaikat 2 macam turun itu. Untuk berebut. Ini dosanya besar. Yang bawa aku. Enggak, dia sudah tobat, yang bawa aku. Oh ini, maka kemudian Allah mewahyukan kepada bumi, nah itu, kepada bumi, itu, untuk mendekat, itu mendekatkan pada itu mayat tadi pada yang dituju. Ukurlah lebih dekat mana dia dengan tempat yang ditinggal atau yang dituju. Nah, bumi melaksanakan perintahnya itu menggerakkan supaya lebih dekat pada yang dituju. Itu belum melakukan perbuatan baik sama sekali. Hanya keinginan untuk tobat. Saudara sekalian. Nah, itu. Nah, digerakkan oleh Allah untuk itu, akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat. Ini tanda Allah menghendaki baik.
lagi udu tobat tok. Tidak diceritakan dia sudah sedekah atau belum, tidak diceritakan. Udah sholat atau belum, tidak diceritakan. Itu pokoknya baru niat jalan itu. Ya, niat jalan menuju kebaikan, kampung yang baik. Lah ini, saudara sekalian. Itu. Lah ini namanya dia dikendaki baik oleh Allah. Ya, udah dosanya luar biasa kok tobat. Nggih, kalau sami mesti anyel no. Oh itu. Sampai-sampai dalam kisah cerita siapa itu Fir'aun itu. Ya, yang menurut sejarah katanya Ramses II gitu. Itu. Ketika dia mau ditenggelamkan oleh Allah mengejar siapa? Nabi Musa. Itu di tengah laut itu. Khawatir kalau sampai Fir'aun itu mengucapkan la ilaha illallah, mulutnya itu disumpel malaikat tok. Wah, wong edan iki nek nganti tobat penak banget toh. Nah, bahasanya kan gitu. Itu malaikat sampai mangkal itu sumpel itu mulutnya itu biar tidak mengucapkan la ilaha illallah itu. Malaikat saja mangkal itu melihat siapa? Fir'aun itu tadi. Sehingga ketika mau mati itu ya, amantu bi rabbi Musa wa Harun, begitu. Ya, sumpel itu tadi. Itu ada riwayat gitu. Nah, saking yang mangkal itu tadi. Mungkin kita juga begitu ya. Nggak ada orang beli nggak atau tobat itu. Nggak. Lagi bilang dina tobat terus mati. Wah, enak banget itu rasa kuburnya mangkal aku. Nah, gitu. Itu mungkin bisa jadi gitu ya. Itu kan sampai itu tadi riwayat disebutkan begitu. Itu. Karena siapapun melakukan kejahatan itu hampir semua itu benci semua. Itu la'anallah, laknat Allah. Nah, itu wanas juga manusia, wa malaikat juga malaikat. Itu melaknat semuanya kalau seorang melakukan dosa itu. Yang tidak senang itu banyak itu. Nah, ini. Nah, ini ya salah satu contoh beramal soleh, keinginan dengan tulus untuk tobat. Nanti ada syarat tobat sendiri itu. Oke, tobatnya perkara ini apa sih? Nek urusane karo Allah, urung salat ngoten niku sudah termasuk tobat. Nek urusane duwite wong ngoten niku tobaté ya balik bar maling. Nah, misalnya begitu itu. Bar ngapusi atau bar gunake duit impak kok misalnya gitu dah. Itu tobaté balik ke itu. Ndak boleh tobat ning tuku mobil ngoten niku di desa anu mangko tuku mobil. Niki salate sregepe niku namanya gagal bertobat. Nah, urusan dengan harta orang lain kita kembalikan sebagai wujud tobat. Itu. Hanya demikian. Sehingga dia ridho badannya hatta yardo'an. Ya, sampai dia ridho. Itu. Bahkan biasanya orang-orang yang tobat ini terus amalnya langsung luar biasa, gitu. Oke, itu. Oke. Beda dengan kita yang kacilik mulo. Nah, itu. Nah, itu. Oke, kacilik mulo. Itu. Nang kok ya ora enak undak-undakane nggih. Nggih. Nggih, ora enak undak-undakane. Itu. Coba sapleke ngaji ki hafalane mundak apa ora iki? Ayo, hafalane mundak mboten? Dereng napa belum? Belum napa dereng? Nah, itu. Berarti tahapan kita baru mengurangi keburukan. Nek pun mundak, berarti lain. Nah, itu ada kesemangatan itu. Karena itu tadi akan semakin terangkat kalau kita nanti hafalan kita juga semakin banyak kemudian ngamalkan. Itu jangan acut-acut. Yang penting ada niat untuk itu tadi naik. Nah itu. Kondisi sama siapa ya? Mas Eka sama Mas. Nomor 3. Idza aradallahu bi 'abdin khairan. Ayo. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala rinnahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbi. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarran ja'ala faqrahu baina
ainaihi. Ya. Apabila Allah menghendaki seseorang hamba menjadi baik, dia menjadikan kekayaan di jiwanya dan ketakwaan di hatinya. Dan jika Allah menghendaki seseorang hamba menjadi buruk, dia menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Ya udah. Hakim dan Dalami dari Abu Hurairah. Ya. Dah itu. Jadi Allah juga punya kehendak yang lain. Nah, itu. Kalau Allah menghendaki itu dari sudut yang lain pada seorang hamba untuk menjadi baik, ja'ala ghinahu fi nafsihi. Itu akan menjadikan kekayaan itu ada di hatinya. Sehingga pada masa itu, ya ulama-ulama pada masa itu diberi harta yang banyak oleh raja-raja itu tidak tertarik. Iya, sudah nikmat dengan ilmunya. Mempelajari ilmu, membaca ilmu kan nikmat. Nyekel duit itu ya nikmat. Nek nyekel duit ning ya karo deg-degan. Nggih. Deg-degan kok nek jiblok atau nek hilang. Nek ilmu ndak. Itu dimanapun akan menenteramkan itu ilmu itu. Jenengan berilmu iso khotbah, iso ceramah, itu dalam perantaran mampir tenang wae no. Itu mampir nang masjid atau apa, itu tenang saja. Itu rasa turun nang hotel malahan. Itu turun nang mampir nang masjid itu tadi. Jadi kekayaan ada di hatinya. Itu. Dalam artian itu tidak ngongso, golek pangani aja nganti ngongso. Nggih, pun klaturke wong salwangsul wancine leren ya leren. Reka iki nglembur sesuk ora mlebu ya padha wae. Nggih to. Itu sesuk ora mlebu ya ora oleh duit. Dulu kan gitu juga saya itu. Akad mlebu ning sesuke Senin ora mlebu terus males. Itu harapan itu tadi. Itu. Kalau kita bisa mengatur, rezeki pun juga akan datang dengan mudah. Itu. Apa nek kalau sami mempeng nyambut gawe itu terus ditetur sokeh ya rung karuan. Wong itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki kamu seumur hidup itu sekian. Kamu ambil. Itu dalam artian tiap hari itu 8 jam, dapatnya ya sekian itu. Kamu ambil dengan bekerja tiap harinya 8 kali tambah 8 berapa? 16 jam, dapatnya ya itu. Ya. Karena udah ditentukan berapa rezekinya. Bojomu melu nyambut gawe, oleh ya kuwi. Udah diukur. Oke, udah diukur. Dan kalau sudah menyadari yang semacam itu, nanti udah merasa kaya. Rasulullah sudah saya sampaikan loh. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang cukup, makanan pokok saja. Ya, tidak sampai berlebih. Nah, itu kata Umar bin Khattab, rezeki yang baik itu sehari habis. Nek kulo sami kan ora. Itu tidak mungkin kita akan merezekikan menghabiskan sehari. Itu kecuali cah nom-nom itu nggih. Nih, cah nom-nom itu nek runganu itu ketok nyambut gawe blonjone sesasi petang yuta misalnya gitu, ditanya ditmu ya enteki. Oh, dan niku aku. Ning beda kalih jenengan-jenengan sing pun dibojo niku. Blonjone jane sesasi kadang kala saya yuta ra enek. Ning kok ijik duwe duit di celengan. Nah, itu kan namanya kekayaan. Ya, itu. Karena itu tadi tidak kemana-mana. Menjadikan kekayaan pada jiwanya, ketakwaan pada hati. Takwa itu terletak di hati. Ya. Kalau Rasulullah mengatakan termasuk takwa itu meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang sebetulnya tidak dilarang. Itu. Takwa kan ada tingkatan itu. Kemarin sudah saya sampaikan. Satu, meninggalkan yang paling bagus apa? Haram. Dua, makruh. Tiga, subhat. Empat, mubah. Nah, ini takwa. Dijelaskan begitu. Itu. Minimal kita meninggalkan yang haram. Minimal. Itu wajib ini. Meninggalkan yang haram, wajib. Harus. Itu. Adapun yang makruh,
karena kelas kita itu masih kelas kemarin ya kita maklumi saja. Itu makro-makro ijek gelem. Jangankan yang makro, yang haram ijek oke-oke saja misalnya gitu. Nah, kemudian yang subhat, ya, yang samar, yang tidak jelas ini haram atau itu. Nah, kemudian tingkatan yang bagus bukan hanya yang haram, bukan hanya yang makruh, yang subhat, yang mubah saja kalau perlu ditinggalkan. Kalau perlu ditinggalkan. Itu. Khawatir kalau nanti mengurangi pahala di akhirat. Nah ini pernah saya sampaikan toh, si siapa itu? Kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kepala negara, memegang kekuasaan, Baitul Mal ada di tangannya, namun beliaunya pinjam uang pada sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Itu saya pinjam uangmu. Loh, jenengan iku pripun ta? Ngaten, nyekel duit kas negara mbok nilai kas negara sik. Ngaten niku kan dadak nilai neng sedulur muslim. Gitu. Ngaten paribasane kasir gitu. Menurut bahasa kita. Begini, kalau saya pinjam kamu, kemudian saya mati, ya itu, kamu bisa menagih pada ahli warisku. Gitu. Itu. Nah, kemudian kalau saya pinjam uang kas negara, kemudian saya mati, kalian pasti akan berkata, kasihan, biar dipakai, ya, biar dipakai ke khalifah, wong khalifah gajinya cuma sedikit, cuma pinjam situ kok suruh itu mengembalikan, kasihan. Pasti kalian akan berkata begitu. Ya, kasihan, tidak usah ditagih. Gara-gara kalian berkata begitu, pahala saya di akhirat berkurang. Menjadi berkurang. Lalu sami dari tekan teng mriki. Tapi niki biasanya para sahabat. Nah, itu. Jadi sahabat itu takut kalau pahalanya berkurang. Kalau sami ra mikir dosane saumbruk. Nggih, tekan endi. Ha itu. Ha itu. Ayo Mas sing sapa kuwi ngantuk kuwi? Maca sing hadis nomor 4 itu. Halaman 10 Mas. Nggih. Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu Fiddin Fiddini wa hamahu rusdah. Ya. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, dia memahamkannya dalam agama dan mengilhamkan kepadanya kebenaran. Hadis riwayat Al-Bazar dari Ibnu Mas'ud. Ya. Dari sudut ilmu. Nah, dari sudut apa ini? Akal. Rasulullah juga menerangkan. Ya. Juga menerangkan itu. Kalau Allah mengendaki baik, tanda yang lain itu. Tanda yang lain apa itu? Faqahahu fiddin. Paham itu penting. Nih, paham itu penting. Urung iso maca Al-Qur'an ning mudeng. Itu lebih bagus. Ya, karena dengan pemahaman yang benar biar bisa beramal dengan benar. Lah ini. Itu yang penting paham, cerdas. Itu dalam perkara agama. Nah, ini. Wa alhamahu rusdahu, dan mengilhamkan kepadanya itu kebenaran. Itu kayaknya gampang jeneng ilham. Itu taufik itu masya Allah. Ya, kadang-kala kita ingin bertanya tentang suatu hal. Itu ingin tahu masalahnya. Itu karena dimudahkan oleh Allah, dengan seizin Allah, ustadznya menerangkan masalah itu. Ya, ustadznya menerangkan masalah itu. Kok kaya sing tak karep gitu. Ustadze kok ngomong bab sing iki. Lah ini namanya taufik. Jadi rasa takon. Rasa takone langsung ngerti. Serasi do izin aku. Nah, niku wae.
Wong arep takon iki kadang-kala isin. Nggih to. Undlap, undlup, ngoten niku jane pengen takon. Nah itu. Lah ini tanda. Ya. Maka semangat untuk menuntut ilmu. Nek semangatnya jenengan pun alhamdulillah sanileh. Nggih, semangatnya. Itu. Ini perlu dilanjut. Malah ustadze tanggal kualaan dhewe kemeselen. Nggih. Nggih, jenengan diulang napa-napa sumanto ayo. Ngoten niku wae. Nggih, ustadze kesel dhewe no. Nggih. Nggih, malah kesel dhewe. Nggih, ya mantoke mudeng apa ora ya wallahu alam, tapi kan ada gairah lah nggih, ada gairah lah nggih. Itu nalika ke prai niku rasane pripun jenengan niku. Nggih, itu. Rasane apa kaya wong bingung, ki ngopo ya? Nah, biasanya nek pengajian kok ora enek pengajian. Itu. Larinya kemana? Apa pas libur itu alhamdulillah. Nah, rada sambekan iki alhamdulillah. Misalnya pengajian itu terserah ambekan apa piye. Nah, itu. Ya. Itu. Nanti perlu kita terangkan itu tadi. Itu. Hobi. Hobi. Diberi hobi untuk menuntut ilmu bahasa kita. Kita hobi kan reno-reno to nggih. Hobi ngingu kucing, omahe kebak kucing. Hobi ngingu ula, omahe kebak ula. Hobi ngingu macan. Wah, lain-lain. Hobi mengumpulkan batu mulia. Omahe sini batu mulia. Hobi mengumpulkan nyimpan keris. Oh itu, menyimpan keris itu sampai keris macam-macam itu disimpan semuanya. Hobi menyimpan uang lama sampai di rumahnya itu berisi uang kuno-kuno itu. Itu hobi, harganya mahal-mahal itu. Yang terbagus hobi menuntut ilmu. Ya. Lah kita perlu ini tingkatkan hobi menuntut ilmu. Karena semuanya ada kenikmatannya juga. Sing ngumpulke duit kuno akeh banget itu nek nyawang nggih seneng yoan. Nggih, dikekne nggon kaca nika disawang. Bola-bali kok kados zaman dhisik pas jenenge napa niku. Gelombang cinta niki regane laris nika larang nika lho. Begitu kita sawang terus itu ndang gedhe, ndang payu. Itu bareng wis ra payu nyawang ya wegah. Nggih ta? Itu sing jenenge manuk napa nih? Sing terakhir manuk napa niku? Lah, manuk lapet niku pas larang nika 2,5 juta nika wis nyawang wae iki wis duwit iki. Bareng saiki mung 20.000 napa 50.000 ne wis ra gagas. Mati karepmu ra karepmu, engko payu ya ditol ra wis lah. Itu. Lah itulah hobi. Nggih, hobi-hobi yang macam itu. Tapi kan ada unsur ini. Menuntut ilmu juga demikian. Ketika situasi yang tidak kondusif dan sebagainya, anjurannya supaya menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Itu. Lah durung ngamalke lah godane setan kadang-kala gitu. Nggih. Memang idealnya, paling ideal mendapatkan ilmu satu kemudian diamalkan. Itu paling ideal itu. Bagus itu. Itu. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu. Nggih. Ada yang berulang kali baru cementel. Untuk mengerjakan sholat 5 waktu saja perlu tahapan. Kadang kalau salat duhur tok. Itu. Yang lainnya belum. Nah, meningkat terus tambahin asar. Tambah lagi menjadi genap. Itu pun saja terus kadang kalau terus praise nganggo leren. Itu kaya wong nyambut gawe. Nah, gitu. Salate kaya wong nyambut gawe nganggo leren sik. Nah, itu. Nah, kok oleh duit sregep nah. Nah, itu jadi salatnya pas dedet. Nah, itu. Ya nek salat pasaran dedet mboten kusuk kok tak. Nah, dan nah, geserannya yang bisa baca siapa itu? Ada enggak? Kita mboten niku. Yang bisa mawon. Gen lisan kita itu menjadi saksi. Oh ya. Idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya
zakarahu wa in zakara Anahu anahu wa idza aradallahu bihi ghayra dzalika ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yudzakirhu wa in zakara lam yu'in. Apabila Allah menghendaki pada diri pemimpin menjadi baik, maka Allah akan menjadikan baginya menteri yang jujur. Apabila ia lupa, maka ia akan mengingatkannya, dan apabila ia ingat, maka ia akan membantunya. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki yang selain itu baginya, maka Allah mengadakan baginya menteri yang buruk. Apabila ia lupa, maka ia tidak mau mengingatkannya, sedangkan apabila ia ingat, maka ia tidak mau membantunya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah. lengkap tuh. Gitu. Terkait dengan pemimpin pun juga Rasulullah memberikan kabar. Jadi Islam itu mengabarkan itu apa yang akan nanti terjadi, itu begini, dan solusinya nanti begini, itu sudah disebutkan. Enaknya jadi orang Muslim itu ada petunjuknya. Nah, kemudian terkait dengan amir, pemimpin itu, kalau pemimpin itu digendaki baik oleh Allah, itu maka menteri-menterinya, wazir-wazirnya, pembantunya juga orang-orang baik, orang-orang soleh. Abu Bakar As-Siddiq, pembantu-pembantunya siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Orang-orang baik semuanya. Itu. Lah kalau pemimpin sekarang kita mengharapkan seperti Abu Bakar, tidak bisa, tidak ada. Nggih, itu tidak ada. Nggih, pemimpin dulu tidak digaji. Itu sempat-sempat Abu Bakar As-Siddiq setelah dilantik itu terus dia ke pasar nyambut gawe gitu. Ya, ketahuan Umar bin Khattab, tidak kemana khalifah? Ya kerja no. Rupanya ketika pelantikan itu tidak ada disebutkan gaji khalifah sekarang begini, itu sekian, itu. Tidak sebutkan itu. Dan khalifah juga tidak minta. Wah, kalau begitu nanti gimana? Ada rakyat lapor dengan lagi bakul neng pasar. Terus kemudian diusulkan supaya diberi gaji. Sampai gitu. Nah, pembantunya baik-baik diingatkan. Ya, diingatkan. Itu didukung. Nah, ini. Itu kalau menghendaki pemimpin yang baik, pasti lingkungannya juga baik. Tapi kalau menghendaki buruk, ba'ida aradallahu bihi ghaira dzalik, menghendaki selain itu menjadi orang yang buruk, menterinya ya ora cetha. Nggih, menterinya cetha. Ngentri pimpinane kleru ya ditokne, Pak. Baik. Halo ini. Pimpinane bener ora dibantu, ora ditolong. Enten mboten model ngeten niku. Lah. Itu. Lah, dari sini semuanya kita itu menjadi jelas bahwa sesungguhnya Islam itu sudah lengkap menyebutkan semuanya. Oke, nanti kita tinggal ini loh, baca semuanya itu. Itu yang lain bacanya juga gitu sama. Itu saya suruh baca. Minimal yang sudah bisa. Nanti yang saya suruh yang sudah bisa baca-baca itu. Dene mocone ra ketok ya rasa maca ngrungokke. Ada tahapannya masih mendengarkan juga ada. Nggih. Dene ngantuk ya silahkan ngantuk dulu nih ya aja suwe-suwe ngantuke. Ngoten wong iku ya anggonan. Ngoten niku wae lho. Nggih, anggonan, pawaan masalahe. Ngoten niku ya nganggo pawaan barang. Nggih, itu. Ora apa-apa. Ngoten niku wae. Nggih, mungkin ya kesel sing golek duit. Bisa saja, wis prasangka baik saja. Prasangka baik saja. Waktu ini nggak mau coy entek. Jam 09.00 kurang seperempat gitu nek jamnya pas. Ada yang perlu tanyakan dari bapak ini? Dulu orang nyari hadis itu 1 bulan hanya dapat 1 loh. Kita duduk hanya berapa kurang keluar uang berapa udah
ini sekitar 270 kurang sedikit hadis. Nah itu, saya ngumpulkan ini berapa bulan. Ada yang tanyakan?